Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan dengan saya DL Bonsai. Dengan penuh harapan semoga kawan-kawan selalu dalam sehat walafiat. Oke kawan, kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada bahan-bahan bonsai saya. Ini sudah lama tidak saya semprot, hampir 2 bulan tidak saya semprot kawan. Khususnya untuk penyemprotan pestisida untuk membasmi hama-hama kawannya, hama ulat dan lain sebagainya. Saya akan lakukan penyemprotan menggunakan pestisida dan sekaligus penyemprotan dengan bahan perangsang tumbuh daun dan tunas kawan ya. Jadi nanti saya mix. Oke, jadi bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa kawan, sebelum saya lanjutkan, mohon subscribe, like-nya kawan, dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi nanti video terbaru dari saya. Oke kawan, kita lihat selanjutnya. Bonsai kita sangat perlu dilakukan kawan ya. Dalam jangka waktu tertentu, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk mencegah dan membasmi hama-hama yang datang, baik ulat pengirik batang, ulat pemakan daun, kutu putih, dan lain sebagainya kawan ya. Sayang kalau tidak kita rawat bonsai-bonsai kita kawan. Makanya itu perlunya perawatan pada bonsai kita kawan. Jadi di sini akan saya lakukan penyemprotan untuk mencegah dan membasmi terutama kimeng kawannya kawan. Kimeng ini biasanya pada umumnya ini penggulung daun kawan ini. Nah ini seperti ini hama. Ini dalamnya ada hewan kecilnya kawan. Ini kalau kita biarkan lama-lama satu pohon tuh daunnya menggulung semua kawan. Bisa memperlambat pertumbuhan pada bonsai kita kawan. Selain itu pada kimeng itu biasanya ada kutu putih kawan ya. Ada kutu putih di balik-balik daun ini. Biasanya ada kutu putih. Nah, terus jadi penyemprotan bisa kita lakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali kawan ya, sesuai kondisi bonsai kita kawan. Memakai obat apa kawan untuk membasminya? Nah, oke, saya akan berbagi kawan di sini ya. Akan saya pakai ini untuk membasmi hama secara umum yang ada pada bonsai di tempat saya kawan. Karena tempat saya itu banyakannya kimeng dengan sancang, jadi saya menggunakan obat pestisida yang untuk membasmi hama di bonsai saya kawan. Rata-rata itu kutu putih, gulung daun, dan pengirik daun kawan. Nah itu pada sancang itu biasanya ada kutu daun itu, kutu putih dan kutu daun itu kawan. Nah itu jadi saya menggunakan ini aja kawan yang saya pakai itu Desis ya. Nah, Desis ini bisa pakai kawan. Ini bukan saya promosi, hanya sekedar berbagi kawan. Merek Desis kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini harganya murah kawan ya. Nah, Desis itu untuk membasmi kutu-kutu kawan ya. Kutu ulat itu bisa kawan. Kutu daun. Seperti itu. Nah, biar sekali kerja kawan. Nah, nantinya akan saya mix kawan, bukan hanya membasmi hamanya, tetapi untuk merangsang pertumbuhan pada bonsai kawan, terutama daun dan tunasnya. Jadi akan saya mix selain dengan pestisida. Nah, nanti akan saya campur dengan, mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu obatnya merek ini. Nah, ini nggak saya promosi kawan ya. Nah, jadi akan saya mix kawan. Untuk takarannya sesuaikan dengan yang tertera pada label tersebut kawan ya. Jadi seperti itu akan saya mix, sesuaikan. Nanti akan semprot kawan ya pakai tangki ini kawan. Itu
Sebelum melanjutkan kegiatan menyemprot kawan, jadi ada beberapa trik yang pernah saya dapat, sedikit dulu pernah dapat di sekolahan untuk kegiatan menyemprot ini. Terutama kita harus memperhatikan arah angin kawan, cuaca, angin, dan terik matahari. Nah, untuk angin, kita melakukan penyemprotan tuh jangan melawan arah angin kawannya. Nah, jadi kalau melawan arah angin, jadi nanti serbuk air itu akan menerpa kita kawannya, nanti kena muka kita, ke hirup kita. Nah itu jadi bisa bahaya. Jadi usahakan jangan melawan arah angin kawannya. Nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya. Kemudian terik matahari kawan ya. Terik matahari kita harus perhatikan, melihat cuaca sebelum kita menyemprot. Harus tahu dulu kira-kira hari ini panas enggak. Minimal setelah kita menyemprot itu terkena panas 1 jam kawan. Kalau sudah 1 jam, obat itu sudah terserap, sudah terfotosintesis oleh daun. Seperti itu kawan. Nah, jangan lakukan penyemprotan mendung kawan. Saat mendung, jadi itu tidak akan maksimal hasilnya karena tidak maksimal terfotosintesisnya kawan. Nah, ini sudah saya mix kawan, ini sudah saya mix, jadi tinggal melakukan penyemprotan kawan ya. Oke, kita lanjutkan penyemprotan. Oke, seperti ini kawan. Ini karena anginnya bertiup dari arah timur ke arah barat, jadi kita mau mulai penyemprotan dari timur ke barat juga kawannya, seperti ini. Untuk pengaturan sprayer, usahakan yang paling lembut. Kenapa yang paling lembut? Jadi untuk memaksimalkan pemerataan cairan obatnya kawan. Paling lembut kawan ini, nah, paling lembut dan lebih maksimal merata dan melekatnya kawan. Jadi kalau butirnya besar-besar itu nanti langsung mengalir kalau nempel di daun kawan. Nah, jadi bagusnya pada pengatur yang paling lembut kawan sprayernya. Jadi penyemprotan bagusnya pagi kawan, pagi jam 9, jam 8, jam 9, jam 10 kawan. Jadi masih ada waktu lama, waktu fotosintesis. Nah, jadi nanti lebih maksimal terserapnya. Kalau sore kan hanya sebentar, takutnya nanti belum mendung atau gerimis. Tapi kalau kita lakukan pagi itu kan lebih bagus hasilnya. Kemudian untuk penyemprot jangan hanya di bagian permukaan kawan seperti ini. Nah, kita harus balikkan seperti ini. Yang biasanya hama-hama itu di balik daun. Nah, seperti ini kawan. Spray dibalik seperti ini. Nah, masukkan ke bawah seperti ini. Jadi bukan hanya pada permukaan daun juga, tapi kita lakukan penyemprotan pada batangnya kawan. Pada batang kita harus semprot karena itu biasa untuk nempel hama-hama juga kawan. Kemudian kita lakukan penyemprotan pada pohon atau tanaman sekitar yang selain bonsai. Harus kita semprot juga, karena kalau kita tidak semprot hanya jadi tempat perpindahan hama kawan. Kita harus lakukan penyemprotan maksimal kawan. Yang sana sudah. Nah, ini sancang saya babon, super babon. Nah, ini lingkarnya ini besar sekali.
Kalau yang rimbun seperti ini kawan, nah, kita masukkan aja seperti ini, supaya lebih maksimal. Nah, terutama pada waru kawan. Nah, waru ini kan daunnya lebar. Kalau nyemprot bagian permukaan, otomatis buahnya tidak terkena ya. Makanya kita harus balikkan seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Waru itu lebih senang dihinggapi kutub putih kawan. Kutub putih itu biasanya nempelnya di pucuk-pucuknya kawan, yang pucuk yang belum terbuka itu. Biasa sembunyi di situ kutub putih. Itu bahaya kalau tidak kita lakukan pembasmian. Oke kawan, sudah selesai kegiatan penyemprotan. Jangan lupa kawan untuk klik like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada konten-konten saya kawan. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya, mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai.